Selamat datang kembali di channel Pix Sport, channel yang membahas tentang berita Inter Milan, dan inilah ulasan berita hari ini. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, dikabarkan akan melakukan 6 perubahan dalam susunan pemain inti saat menghadapi Bayern Munich dalam leg kedua perempat final Liga Champions. Menurut laporan Corriere dello Sport, Inzaghi akan kembali menurunkan starting 11 terkuatnya setelah melakukan rotasi besar saat menang 3-1 atas Cagliari akhir pekan lalu di Serie A. Pertandingan kontra Bayern akan menjadi laga krusial yang berpotensi menentukan nasib musim ini bagi Inter. Dengan keunggulan tipis 2-1 dari leg pertama, Inzaghi tidak ingin mengambil risiko dan menurunkan pemain-pemain andalannya sejak menit pertama. Di lini belakang, 3 bek utama yakni Benjamin Pavard, Francisco Acerbi, dan Alessandro Bastoni yang diistirahatkan saat melawan Cagliari akan kembali mengisi posisi starter menggantikan Jan Bisek, Stefan de Vrij, dan Carlos Augusto. Di lini tengah, Henry Mkhitaryan akan menggantikan Davide Frattesi, sementara Matteo Darmian akan kembali menempati sisi kanan menggantikan Nikola Zalewski. Untuk lini depan, meski Marko Arnautovic tampil impresif melawan Cagliari dengan 1 gol dan 1 assist, ia akan kembali ke bangku cadangan. Duet Lautaro Martinez dan Marcus Thuram akan kembali menjadi andalan di lini serang. Dalam kompetisi seketat Liga Champions, di mana detail kecil bisa mengubah arah musim, Inter Milan harus memberi perhatian khusus pada aspek disiplin saat menghadapi Bayern Munich di leg kedua perempat final. Tujuan utama jelas melangkah ke semifinal. Namun, penting juga bagi tim asuhan Simone Inzaghi untuk lolos dalam kondisi optimal, termasuk menghindari sanksi larangan bermain yang bisa merugikan di babak berikutnya. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, beberapa pemain kunci Inter masuk daftar pemain yang terancam sanksi akumulasi kartu. Mereka adalah Lautaro Martinez, Nicolo Barella, Henry Mkhitaryan, Alessandro Bastoni, dan Benjamin Pavard. Denzel Dumfries juga masuk daftar, tetapi ia akan absen di laga ini karena skorsing. Meski demikian, Inzaghi dipastikan tetap menurunkan semua pemain tersebut sejak awal. Dengan hasil menjadi satu-satunya fokus, tak ada ruang untuk perhitungan jangka panjang dalam laga sepenting ini. Harry Kane dan Kim Min-jae tengah berjuang untuk mencapai kebugaran penuh menjelang laga krusial Liga Champions antara Inter Milan dan Bayern Munich yang akan digelar pada Rabu malam. Menurut laporan Corriere dello Sport, kedua pemain tampak belum berada dalam kondisi terbaik mereka, meski tetap tampil saat Bayern menghadapi Inter di leg pertama dan Borussia Dortmund di Bundesliga akhir pekan lalu. Kane, yang biasanya tajam di lini depan, tidak mampu menunjukkan performa terbaiknya, sementara Kim terlihat kurang bertenaga dan kesulitan menunjukkan kekuatan fisik seperti biasanya. Keduanya tetap dipaksakan tampil karena kondisi skuad Bayern yang dilanda badai cedera, terutama di sektor pertahanan. Pelatih Bayern Vincent Kompany memang tengah berjibaku menghadapi banyaknya pemain kunci yang absen. Jamal Musiala dipastikan tak akan bermain di leg kedua, begitu pula dengan Alphonso Davies, Dayot Upamecano, dan Hiroki Ito yang masih menepi akibat cedera. Namun ada kabar baik bagi Bayern. Kingsley Coman dan Alexander Pavlovic dipastikan pulih dan siap bermain melawan Inter. Coman absen di leg pertama tetapi kini telah kembali bugar, sementara Pavlovic sudah pulih dari mononukleosis yang membuatnya absen beberapa pekan terakhir. Kehadiran keduanya bisa menjadi tambahan penting bagi Kompany dalam menghadapi tekanan laga penentuan di San Siro. Denzel Dumfries dan Piotr Zielinski tengah berpacu dengan waktu untuk bisa kembali tampil membela Inter dalam laga Serie A kontra AS Roma pada akhir bulan ini. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, keduanya menunjukkan perkembangan positif dan berpotensi kembali tersedia untuk pertandingan pada tanggal 27 April mendatang. Dumfries mengalami cedera otot paha saat Inter mengalahkan Atalanta sebelum jeda internasional. Cedera tersebut awalnya terlihat ringan, namun hingga kini ia belum kembali memperkuat Nerazzurri di laga-laga setelahnya. Absennya sang wingback menjadi kerugian tersendiri bagi Simone Inzaghi, terutama mengingat pentingnya peran Dumfries dalam fase transisi permainan Inter.
Sementara itu, Piotr Zielinski juga masih menjalani pemulihan dari cedera betis yang dideritanya dalam laga melawan Monza. Gelandang asal Polandia ini diperkirakan akan absen selama lebih dari 1 bulan, dan kemungkinan baru bisa kembali merumput di penghujung April. Keduanya dipastikan absen dalam duel penting melawan Bayern Munich di leg kedua perempat final Liga Champions, serta laga-laga berikutnya melawan Bologna dan AC Milan. Namun, jika proses pemulihan berjalan sesuai harapan, laga melawan Roma bisa menjadi momen comeback bagi keduanya. Dengan padatnya jadwal dan ketatnya persaingan di berbagai kompetisi, kehadiran Dumfries dan Zielinski tentu akan menjadi tambahan penting bagi kekuatan skuad Inter dalam menghadapi fase akhir musim. Bologna terus mencari talenta muda untuk memperkuat lini depan musim depan, dan nama Francisco Pio Esposito kini masuk radar mereka. Menurut jurnalis DAZN, Orazio Accomando, klub asal Emilia-Romagna itu mengamati secara langsung penampilan sang striker dalam laga Serie B antara Mantova dan Spezia, klub tempat Esposito menjalani masa pinjamannya. Di usia 19 tahun, Pio Esposito tampil luar biasa bersama Spezia. Ia sudah mencetak 14 gol sejauh musim ini, menjadikannya pencetak gol terbanyak ketiga di Serie B. Performanya yang konsisten dan tajam membuat banyak klub mulai melirik, tidak hanya dari Italia, tetapi juga dari Inggris. Esposito adalah produk asli Akademi Inter, dan telah berkembang dari level usia muda hingga tim Primavera. Kini, ia mendapat kesempatan berharga merasakan atmosfer sepak bola profesional bersama Spezia. Sebagai bukti kepercayaan, Inter telah mengikatnya dengan kontrak jangka panjang hingga Juni 2030. Sebelumnya, Napoli dikabarkan sudah mencoba mengajukan tawaran resmi untuk Esposito, namun langsung ditolak oleh Inter. Klub lain seperti Torino juga terus memantau situasinya, sementara dari Inggris, Manchester United dan Leicester City disebut-sebut ikut berminat. Meski Inter menganggap Esposito bagian dari proyek jangka panjang mereka, opsi peminjaman ke klub Serie A musim depan disebut menjadi solusi ideal. Bologna, yang dikenal memberi ruang pada pemain muda berkembang, bisa menjadi destinasi tepat. Minat Rossoblu pun tampaknya serius, mengingat pemantauan langsung terhadap performa sang penyerang muda. Terima kasih telah menyaksikan berita dari kami, dan nantikan berita Inter Milan selanjutnya.